Ya, masalahnya kan semua orang nggak seperti Pak Erwin. Tadi sendiri Pak Erwin cerita, begitu ada kebijakan udah sibuk di demo dulu, gitu. Ya kan? Kita 2015 tuh baru berhasil membebaskan subsidi BBM setelah 30 tahun. Ya. Jadi memang bertahap Pak. Namanya kebijakan publik itu seninya di situ. Bagaimana memang tidak ada sebuah kebijakan yang membuat semua orang senang, tapi mengelola emosi dari stakeholder inilah yang menjadi seni dari kebijakan publik, termasuk cukai BBM. Misalnya kami pernah exercise untuk cukai BBM Pak. Cuman persoalannya dulu ketika di exercise pemerintah masih bayar subsidi BBM-nya. Jadi satu sisi dikenakan dikasih cukai, tapi pemerintah ngasih subsidi BBM kan jadi nggak bagus nih secara teori. Nah cuman karena kita sudah nggak subsidi BBM, mungkin pasca kita bicara kendaraan bermotornya sendiri, nanti mungkin diskusi masih ada room improvement dari BBM-nya. Kemudian tadi Pak Agunan saya ingat dulu kita bahas IRP itu dari 2007 ya, dari 2006 sampai sekarang belum kan. Dan IRP ini saya ingat waktu wakil presidennya Budiono itu ada 17 langkah menyelamatkan transportasi ibu kota. Nah, yang masih pending sampai saat ini salah satunya adalah IRP. Sementara MRT, LRT-nya sudah kelihatan barangnya. Nah, kemudian yang Pak Erwin, saya setuju Pak, harus kita cloning pemikiran Pak Erwin supaya semua orang kayak Pak Erwin, karena masalahnya agak repot Pak. Kalau kita bicara, tapi saya kurang setuju Pak kalau kuncinya di pendanaan. Pendanaan itu hanya ngikutin Pak, kuncinya di tata kelola Pak. Tadi kenapa sih orang dulu ketika kita nggak bisa memaksa bahwa orang mau pakai mobil mewah masih pakai subsidi itu, sebetulnya tata kelolanya sudah ada semua Pak, regulasinya termasuk distribusi dari tabung melon 3 kilo. Itu kalau Bapak baca di regulasinya, yang namanya tabung melon 3 kilo itu hanya untuk siapa-siapa itu jelas Pak. Tapi kan karena kita nggak bisa tata kelolanya baik, artinya nggak bisa distribusi tertutup. Kalau PLN itu kenapa sih dia bisa menjalankan price diskriminasi ya karena dia distribusi tertutup, kemudian dia punya indikatornya. Cara ngukur bahwa kita R1, R2 atau rumah tangga yang tidak mampu kan dari meterannya Pak. Termasuk yang 900 sudah nggak kita subsidi Pak. Jadi per 1 Januari 2017 subsidi yang di 900 PA itu sudah dicabut sebagian Pak. Ya, sebagian sudah dicabut karena kita pindahkan. Jadi kita kasih pilihan. Yang 900 itu mau turun di 450 atau dia naik di keekonomian 1200 Pak. Dulu yang pengguna mobil mewah masih itu sebetulnya mau distribusi tertutup juga Pak. Jadi kita naik motor nih, ngisi subsidi harus pakai kartu miskin Pak. Tempelin di jidat, pakai kartu miskin baru boleh pakai subsidi BBM. Kalau mau keras Pak, tapi nggak mungkin seperti ini. Nanti kita di demo habis-habisan. Gitu. Ya, jadi persoalannya menurut kami sebenarnya di tata kelolanya. Makanya berkali-kali ya kita perbaiki reform itu tata kelolanya dulu Pak. Ketika tata kelolanya bagus, dana itu kemana-mana Pak, gampang sekali dapatnya. Ya, itu mungkin Mas Ubud. Silakan Pak Boje mau menanggapi. Mungkin saya nanggepin dari kalau yang disampaikan Pak Kuku, Pak Agunan ataupun dari Pak Erwin ya, sebenarnya kan semuanya itu kembali lagi ke kebijakan pemerintahnya gitu kan, dalam gimana kita mendorong ini gitu kan. Pertama mungkin juga gimana meningkatkan awareness dari masyarakat itu sendiri kan, jangan sampai cuman ada di kalangan seminar-seminar atau diskusi yang seperti ini gitu. Kalau kami di pemerintah pusat, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh bapak-bapak sekalian, ada keterbatasan-keterbatasan yang bisa kami lakukan atau dalam menyusun kebijakan. Misalnya untuk seperti tadi ya, trotoar sudah diperlebar, tapi pertanyaannya apakah benar gitu banyak orang yang mau jalan atau misalnya mau naik sepeda di situ. Sedangkan mungkin bukan cuma panas saja, kalau panas kita bisa pohon, tumbukan pohon segala macam ya Pak. Tapi tiba-tiba kita lagi jalan disembur tuh sama Metro Mini gitu kan. Nah kalau kayak gitu kan sebenarnya itu otoritasnya bukan ada di pemerintah pusat, tapi akan kami kembalikan lagi ke pemerintah daerahnya. Bagaimana untuk pengaturan misalnya uji emisinya, apakah memang sudah benar-benar dilakukan, juga untuk pembaruannya dari tahunnya bis yang layak jalan itu, yang juga di sini tadi sudah dipaparkan oleh Mas Puput juga berkontribusi dalam pencemaran udara ya Mas Puput ya.
Lalu juga untuk pajak kendaraan bermotornya yang sudah disebutkan tadi, sebenarnya jumlahnya di atas 60% gitu kan dari PAD ini daerah ini. Nah mungkin dari situ nanti juga bisa kan ditambahkan untuk yang pencemaran udaranya dari emisinya juga. Nah kalau di situ kan sebenarnya itu ruang lebih leluasa gitu ya untuk pemerintah daerah kan ya Pak Joko ya sebenarnya untuk mengatur apakah ini nanti akan ada yang dalam tanda kutip akan di-earmark gitu misalnya untuk pembenahan dari transportasi publiknya atau mungkin trotoar atau kebijakan yang lainnya. Lalu satu lagi kalau kita bicara tentang cukai bahan bakar, sebenarnya itu yang sudah dicita-citakan dari lama ya. Tapi kembali lagi itu cukai itu kan harus sampai ke DPR dan itu juga perjalanannya tuh panjang. Untuk yang cukai plastik aja kita sudah bertahun-tahun ya, tapi itu juga memang sampai sekarang juga belum. Lalu untuk yang rokok atau tembakau juga kan kami sudah setiap periodik itu ingin menaikkan tarifnya, tapi itu kan juga banyak kontroversinya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sekarang, mungkin contohnya di DKI aja ya, itu sebenarnya sudah agak susah gitu kalau kita mau cari premium gitu kan. Beberapa SPBU tuh sudah tidak menyediakan premium. Jadi sebenarnya di sini itu peran pemerintah daerah itu bisa sangat besar gitu untuk mengendalikan pencemaran udara yang ada. Jadi misalnya memang itu ditambah lagi gitu kan, diperketat lagi. Beberapa SPBU lainnya mungkin yang masih menyediakan premium nantinya juga bisa gitu dikontrol untuk tidak lagi menyediakan bahan bakar yang kurang ramah terhadap lingkungan. Lalu mungkin ERP ya, ERP itu juga kan dari pemerintah daerahnya ya Mas Puput ya. Jadi itu sebenarnya makanya mungkin dari diskusi ini kami pengen dengar dulu nih mungkin ya kalau Bapak Ibu berkenan, mungkin saya sebelum ke yang lain pengen dengar dulu nih dari pemerintah daerahnya itu gimana sih gitu juga mungkin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kami tadi dari sisi atau perspektif pemerintah pusatnya. Mungkin dari daerah Ibu ya boleh. Bu Cip, apakah itu nanti nggak masuk di sesi yang terakhir terkait dengan para pihak untuk bisa memberikan masukan ke apa? Kita udah langsung aja diskusi okay, deh. Terima kasih atas waktunya. Saya Lili Marliasari dari Biro Perekonomian Pemprov DKI Jakarta. Terkait masalah transportasi, sebenarnya gubernur kami itu sangat concern dengan pengendalian kualitas udara ya Bu, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Setiap kali beliau menyampaikan bahwa filosofi dari transportasi yang paling dasar adalah kaki kita gitu. Nah itulah makanya kenapa Bapak Gubernur memperlebar trotoar gitu untuk pelestarian kita, karena memang ingin memberdayakan kaki-kaki manusia yang ada gitu, yang sudah kita punya, yang tidak perlu lagi mengeluarkan modal gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kita terbitkan untuk pengendalian kualitas udara. Itu diantaranya itu ada pajak progresif untuk kendaraan bermotor. Jadi untuk pemilikan kendaraan kedua dan seterusnya itu dikenakan pajak progresif. Itu sebagai salah satu pengendalian terhadap kepemilikan kendaraan bermotor, bahwa memang ada beban yang harus dia bayar terhadap kepemilikan kendaraannya tersebut. Kemudian juga penyediaan transportasi yang kita lihat sampai dengan saat ini itu semakin baik gitu ya. Dari bis-bis Transjakarta, kemudian MRT, itu merupakan satu terobosan yang menurut saya gitu secara pribadi bisa mengubah perilaku masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum gitu. Nah itulah makanya kita terus berinovasi untuk melakukan semakin banyak membuka jalur-jalur bis yang baru, kemudian juga penyediaan bis-bis yang memang yang baru dan sedikit mencemari udara gitu, seperti itu. Kemudian juga di Pemprov DKI itu sudah ada pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. Setiap Jumat pertama setiap bulan itu dilarang menggunakan kendaraan pribadi. Itu juga sebagai salah satu cara Pak Gubernur untuk
menekan pencemaran udara. Kemudian juga kita sudah dinaikkan tarif parkir yang ada di IRT Monas. Kemudian juga yang memang lagi sedang itu adalah pemberantasan lalu lintas melalui sistem ganjil genap yang konon katanya tanggal 9 ini akan disahkan pergubnya untuk penambahan jalurnya. Dan saya juga tadi rasa sepertinya ojek online juga itu merupakan salah satu sumber pencemaran yang cukup banyak karena tidak adanya peremajaan terhadap kendaraan yang mereka pakai itu. Sedangkan di Pemprov DKI sendiri terhadap angkutan umum seperti kayak Kopaja gitu, Metro Mini itu sudah tidak ada tuh. Nah itu memang program kita untuk melakukan peremajaan kendaraan umum. Jadi pemakaian usia kendaraan itu memang harus dibatasi ya. Tidak lagi semua bisa masuk ke jalan karena memang memberikan polusi yang cukup banyak. Kemudian yang baru-baru saat ini kami kerjakan itu adalah adanya Ingup 66 tahun 2019 itu terbit di 1 Agustus kemarin. Itu Bapak Gubernur sangat concern terhadap kami khususnya ya di yang mengkoordinasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP itu agar mensyaratkan pelaksanaan uji emisi secara berkala bagi seluruh kendaraan bermotor sebagai salah satu syarat dalam pemberian izin operasional kendaraan. Jadi memang kalau sekarang semua perizinan kan adanya di PTSP. Jadi semua kendaraan operasional itu harus lulus uji emisi agar kalau mau izin operasionalnya itu bisa terbit. Nah itu salah satu pengendalian kita. Kemudian juga Pak Gubernur juga memerintahkan untuk mempercepat penerbitan revisi Pergub tentang pembangunan hijau yang memuat ketentuan insentif dan disinsentif. Dan yang terakhir itu agar menyusun ketentuan insentif atas pemasangan solar panel. Jadi tadi Pak Gubernur sudah concern untuk memberikan insentif terhadap pemasangan solar panel dan energi terbarukan lainnya yang akan dimasukkan ke dalam revisi Pergub tentang bangunan hijau. Makanya saya hadir di sini ingin melihat sebenarnya ingin mendapatkan masukan gitu terkait insentif dan insentif yang memang sedang kami susun. Mungkin nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu ke depan kami akan melakukan FGD, mungkin nanti akan mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang ada di sini. Kira-kira insentif dan insentif apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat dalam Pergub bangunan hijau tersebut. Oke, saya rasa cukup itu dulu. Di sini, oke. Oh, silakan Bu. Tadi yang dimaksud yang Ingup yang baru itu Bu untuk izin operasional kendaraan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gitu. Maksudnya operasional kendaraan yang untuk yang plat merah atau yang bagaimana Bu? Terus maksudnya untuk nanti pelaksanaannya siapa yang melakukan uji emisinya misalnya? Kalau untuk kalau pemberian izin operasional kendaraan itu pasti PTSP. Sementara untuk uji emisi kendaraan plat merah yang khususnya di Pemprov DKI sudah pasti dilakukan gitu di masing-masing SKPD-nya. Sementara untuk ujinya sendiri sudah pasti di Dinas Lingkungan Hidup gitu ya, untuk pelaksanaan uji emisinya. Kayaknya kalau di sini lebih ke izin operasional kendaraan yang angkutan barang seperti itu ya Bu. Itu kan juga ada di Pemprov DKI untuk pemberian izinnya, itu harus lulus uji emisi untuk keluar izinnya. Oke, ada yang dari teman dinas? Silakan Pak Agung. Terima kasih. Saya Agung dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Saya akan coba menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bu dan Pak dari Kementerian Keuangan ya. Mungkin saya akan coba menyampaikan dulu mengenai arahan dari Pak Gubernur kami terkait dengan prioritas mobilitas di masyarakat di DKI Jakarta ini. Gitu. Jadi ada 4 prioritas urutannya yang disampaikan oleh Pak Gubernur kami.
terkait mobilitas penduduk masyarakat DKI Jakarta itu, yang pertama adalah pejalan kaki, karena kita semua paling banyak pasti punya kaki gitu. Jadi itu yang paling prioritas yang pertama. Selanjutnya adalah sepeda. Kemudian yang selanjutnya adalah kendaraan bebas emisi. Kemudian selanjutnya adalah kendaraan umum, baru kendaraan pribadi. Gitu. Jadi inilah prioritas yang ditetapkan oleh Pak Gubernur. Jadi kebijakan yang dikeluarkan pasti akan berurutan sesuai dengan prioritas tersebut gitu. Jadi saya kira yang disampaikan oleh Bapak itu kurang lebih ke arah itu. Kemudian saya akan coba menyampaikan setelah prioritas ini, kami kemudian beberapa waktu yang lalu itu diserang oleh DKI khususnya terkait dengan pemberitaan kualitas udara DKI yang sangat buruk, informasinya seperti itu. Walaupun perlu kita kritisi juga data-data dari mereka seperti apa gitu, tapi ya oke lah kalau itu buruk. Artinya ada yang harus kami perbuat gitu. Keluarlah Ingup 66 Pak Gubernur. Saya kira belum pernah ada Ingup di Indonesia ini yang dikeluarkan sampai detailnya agak seperti Ingup 66 tahun 2019. Jadi tentang pengendalian kualitas udara. Jadi itu melibatkan berbagai SKPD yang ada di DKI Jakarta. Jadi tugas ini bukan kami tugas dari Dinas LH, tapi tugas juga dari teman-teman Dinas Perhubungan, kemudian dari PTSP, kemudian Dinas Perindustrian dan Energi, dan lain sebagainya. Saya akan coba menyampaikan secara singkat Ingup kami seperti apa isinya. Jadi Ingup ini terdiri dari prioritas yang pertama itu terkait dengan transportasi. Yang pertama adalah terkait dengan transportasi, tidak ada lagi angkutan umum beroperasi di Jakarta yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi pada tahun 2020. Ini poin pertama terkait transportasi. Kemudian yang kedua masih transportasi, mendorong partisipasi warga dalam mengendalikan kualitas udara melalui pembatasan kendaraan pribadi bermotor dan peningkatan tarif parkir di lokasi yang terlayani transportasi umum massal. Jadi kita sudah ada pergubnya setelah susun teman-teman DPRD. Jadi kita udah punya jaringan transportasi umum massal yang dilewati BRT kami, MRT, dan kita juga punya Jaklingko. Lah, udah dilewatin kayak gitu, artinya untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, kita harus mengatur insentif dan disinsentif terkait dengan parkir kendaraan. Kemudian yang ketiga adalah pada tahun 2025 tidak ada lagi kendaraan pribadi yang berusia 10 tahun yang melintas di wilayah DKI Jakarta. Uji emisi akan diberlakukan sebagai syarat dalam pemberian izin operasional kendaraan pribadi. Jadi kendaraan pribadi ya, tadi kalau yang pertama itu kendaraan umum, yang tadi yang 2020 itu, ini kendaraan pribadi. Gitu. Jadi kendaraan pribadi itu di tahun 2025 tidak ada lagi kendaraan pribadi yang berusia 10 tahun yang melintas di wilayah DKI Jakarta. Dan kita akan ketatkan dengan uji emisi untuk pemberian izin operasional kendaraan. Saat ini kami sedang menyusun namanya menyusun revisi tentang Pergub 92 tahun 2007 tentang uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor. Nah, di situ kita akan coba masukkan insentif dan disinsentif. Kita coba mensimulasi kalau dia parkir di belakang seperti apa, kalau dia nanti menjadi uji emisi sebagai persyaratan pajak kendaraan bermotor seperti apa. Ini sedang kita simulasi. Tadi saya menarik yang tadi Bapak sampaikan itu mengenai tentang tarif atas ya, batas atas dan bawah. Saya kira menarik, nanti saya bisa diskusi lagi karena kemarin itu kekhawatiran teman-teman itu apakah dengan diberlakukannya ini PAD tadi Pak, teman-teman Dinas Pelayanan Pajak itu menyampaikan gimana nih, sedangkan saat ini kami juga sering terjadi pemutihan ya, kalau kita sebut pemutihan dari denda pajak gitu. Nah, ini seperti apa? Kita akan simulasikan dulu nih sampai benar-benar kita terbitkan Pergub 92 ini akan kita simulasikan semoga bisa sesuai lah. Karena emang ini harus ada layering. Jadi kalau ini cuma pajak doang, kendaraan DKI rugi dong. DKI kan rugi karena yang masuk di luar DKI itu hampir 2 juta kendaraan yang masuk DKI. Lah kalau dia masuk ke DKI di Pemprov
atau kotanya masing-masing atau kabupatennya tidak menjadi syarat menjadi pajak, rugi bagi DKI. Dia masuk sini bebas aja dengan knalpotnya yang hitam, sedangkan kita orang DKI sudah menjaga dengan pajak. Itu layer pertama. Layer kedua adalah parkir. Karena setiap yang masuk ke DKI ini, mereka akan butuh parkir. Makanya ini menjadi salah satu yang kita simulasikan agar bisa masuk juga. Jadi ada layering-layering yang agar bisa menangkap semua kendaraan yang bisa masuk ke DKI Jakarta itu bisa uji emisi. Gitu. Kemudian yang keempat adalah mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki di Jakarta dengan percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 ruas jalan protokol dan arteri. Saya kira di sini DKI sedang menyusun sebuah roadmap. Kenapa kita butuh roadmap? Karena agar kepastian, karena perjalanan untuk pembangunan transportasi massal ini tidak cepat, gitu kan. Seperti MRT kita udah fase 1, sebentar lagi insya Allah fase 2 akan jalan, dan ada kemarin juga setahu saya fase 3 yang timur barat juga sudah pastikan akan berjalan. Itu butuh waktu, kita sampai 2030 sepertinya akan fokus ke atas. Termasuk nanti adalah yang LRT Jabodetabek dan LRT dalam kota yang kami lakukan sendiri. Artinya DKI itu berbenah juga untuk semua transportasi umum massal, karena gimana kita bisa memindahkan dia dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum kalau fasilitas itu nggak kita siapkan. Satu. Yang kedua adalah kenyamanan mereka dari penggunaan pejalan kaki. Tadi kalau kita sampaikan prioritas mobilitas penduduk DKI Jakarta itulah pertama pejalan kaki, artinya ruang untuk pejalan kaki harus kita perbanyak. Saat ini sedang teman-teman bisa lihat sendiri di Jakarta emang lagi pembangunan luar biasa untuk pedestrian di Jakarta ini. Teman-teman Bina Marga sudah bergerak ke sana sehingga memperbesar ruang untuk pejalan kaki dan memperkecil untuk penggunaan kendaraan pribadi, karena kalau di prioritas tadi kendaraan pribadi itu paling bawah, sedangkan pejalan kaki itu paling banyak gitu, seperti itu. Tadi sampaikan, walaupun kita perlebar, tadi kita kurangin juga terkait dengan trotoar kita perlebar, biar dia bisa dapatkan emisi kendaraan metro mini yang hitam, kita batasin juga umur udaranya, kemudian uji emisinya, kita perketat juga seperti itu. Kemudian dari sektor industri, itu dari 4 tadi sektor transportasi, kemudian dari sektor industri mewajibkan industri sebagai penghasil polusi memasang alat monitoring nilai buangan asap industri. Jadi tadi disampaikan sumber pencemar yang ada di DKI Jakarta memang terbesar ada di kendaraan bermotor, transportasi darat. Cuma industri juga berperan di sana gitu. Ini juga kebijakan yang kita susun agar kendaraan kegiatan industri ini mereka bisa mengontrol emisinya gitu. Karena selanjutnya juga kita butuh bantuan dari pemerintah pusat, karena melihat lesson learned dari kota-kota besar lain, ketika mereka menggunakan bahan bakarnya adalah masih batu bara, namanya kita kayaknya kok saya agak pesimis. Kita harus mulai bergeser, artinya apa? Gas. Kalau gas, ketersediaan gas seperti apa nih dari pemerintah pusat? Misalkan teman-teman PGN apakah sudah siap itu dengan dengan pipingnya dan lain sebagainya, pemasokan itu seperti apa? Kemudian untuk pembangkit, terutama pembangkit listrik, kita selalu diserang. DKI top 16, 2 pembangkit listrik yang ada di DKI Jakarta itu sudah berbahan bakar gas, sedangkan kota-kota yang ada di sekitaran DKI itu pembangkitnya itu masih berbahan bakar batu bara, seperti itu. Artinya kalau memang kita nanti ke depan kebijakannya kendaraan listrik dan sebagainya, artinya kebutuhan pasokan akan listrik akan luar biasa, gitu kan. Nah, ketika ini luar biasa, kebutuhan untuk penyediaan listrik juga akan luar biasa, seperti itu kan. Nah, ini teman-teman dari Pertamina, kemudian dari DKI dan lain sebagainya, kemudian sampai kemarin kejadian kita pikir, kemarin ada blackout gitu kan di Jakarta. Wow, luar biasa begitu. Ini jadi kita begitu, kalau misalkan kita udah listrik semua, seperti apa kita gitu. Artinya itu menjadi catatan lah bahwa ada faktor itu yang penting terkait dengan kalau kita kaitkan dengan kualitas udara di DKI Jakarta. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi terkait dengan energi RTH, kita juga mengoptimalkan yang keenam ini, mengoptimalkan penghijauan pada sarana dan prasarana publik, kemudian mendorong adopsi prinsip green building, disampaikan Dinas PTSP untuk seluruh gedung milik Pemda maupun publik melalui penerapan insentif dan disinsentif. Kemudian yang terakhir adalah merintis peralihan ke energi
terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan memasang solar panel pada gedung sekolah, gedung Pemda, fasilitas kesehatan milik Pemda, dan akan selesai di tahun 2022. Jadi kita selalu terkunci dengan waktu, makanya kami ini dari SKPD yang sudah ditugasin ini sudah bergerak cepat. Kemudian kayak di sub kita udah mulai bergerak terkait dengan perluasan ganjil genap dan lain sebagainya. Intinya kebijakan ini harapannya bisa kebijakan ini bisa cukup cepat untuk menanggulangi pencemaran udara yang ada di DKI Jakarta. Mungkin kurang lebih dari kami seperti itu. Terima kasih Pak Agung. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Agung ya. Mas Agung, kalau untuk terkait yang kayak saya pernah baca tuh ada yang untuk pembatasan penyediaan bahan bakar yang kurang ramah lingkungan itu belum masuk di dalam Ingup 66 itu ya Mas. Terus mungkin bisa mungkin saya belum nangkep gitu ya informasinya, mungkin sebenarnya sudah ada juga. Kemarin kan sempat ada wacana untuk kebijakannya yang DKI yang baru itu untuk yang pengaturan lalu lintas akan juga diterapkan pada kendaraan roda 2 gitu, tapi ternyata kan memang nggak jadi ya. Padahal seperti mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Puput ataupun misalnya Pak Joko, sebenarnya kendaraan roda 2 itu juga ini ya penyumbang emisi yang terbesar malah kan. Mungkin apakah itu juga sudah jadi pertimbangan-pertimbangan dari Dinas LH sendiri gitu di DKI, Mas? Terkait dengan pembatasan bahan bakar ramah lingkungan, jadi kami saat ini sedang menyusun roadmap, roadmap kita nyebutnya Jakarta Cleaner Era 2030. Gitu. Di situ yang akan kita masukkan lebih luas lagi dari sekedar Ingup ini, gitu, termasuk terkait dengan pembatasan bahan bakar ramah lingkungan seperti itu. Jadi maksudnya agar bahan bakar yang ada di DKI itu lebih ramah lingkungan. Seperti kebijakan kami saat ini, Pak Gubernur mengarahkan ke depan itu bus Jakarta saja diharapkan ke depan sudah berbahan bakar listrik seperti itu. Kemudian kami juga, makanya kami berharap beberapa regulasi terkait dengan penyusunan ini pun, karena ini adanya di kebijakan ini ada di pemerintah pusat, artinya kami juga mendorong ke teman-teman pemerintah pusat. Sebenarnya ada beberapa regulasi yang kami harapkan bisa diterbitkan juga untuk pemerintah pusat terkait dengan bahan bakar, misalkan perbaikan kuota udara bahan bakar Euro. Saat ini memang setahu saya di Kementerian LH kan memang diterbitkan Euro 4, itu pun Euro 4. Saat ini pun baru satu, tadi disampaikan ada pertama turbo ya, gitu. Sedangkan biosolar itu masih ada, gitu. Kalau Mas Puput lebih kritis lagi dari saya. Dia lihat itu kalau yang untuk kapal-kapal itu marine ya Mas, itu bahan bakar untuk marine fuel itu sampai sulfurnya itu 10.000 ppm ya Mas kalau nggak salah. Itu pun luar biasa. Seperti artinya kebijakan itu kan nggak bisa kami sendiri. Artinya bersama-sama nih Mas. Makanya itu lebih butuh waktu kami untuk bisa mengumpulkan itu. Gitu. Artinya itu menjadi satu-satu yang menjadi target kami juga, gitu. Tapi memang dia tidak dimasukkan ke dalam Ingup ini. Kebetulan yang di dalam Ingup ini yang emang kami bisa lakukan benar-benar instan cukup dalam SKPD kami saja, gitu. Satu itu. Kemudian untuk pembatasan ganjil genap roda 2. Memang ini sedang, saya kira teman-teman di sub kemarin juga ketika uji publik sudah dilakukan untuk perluasan ganjil genap, itu pun ada masukan. Kemudian kemarin ada uji pertama evaluasi, yang kedua adalah uji publik. Mas Puput kemarin juga sebagai moderator, saya kira banyak masukan seperti itu, gitu. Itu bukan sesuatu yang yang kami nafikan, memang ada betul seperti itu.
Tapi kita harus mempertimbangkan juga ketika mengeluarkan kebijakan itu terkait dengan terkait dengan Pak Gubernur menyampaikan selalu dua, harus berimbang antara ekonomi dan ekologi, gitu, sama-sama dari kata eko nih, kata Pak Gubernur seperti itu. Dua ini harus berimbang. Itu menjadi pertimbangan kita juga sebenarnya, gitu kan. Misalkan nanti ke depan, saya sih lebih berharap kalau teknologinya ke depan motor-motor itu bisa bergeser, sebenarnya tadi kebijakan uji emisi. Itu sebenarnya kalau saya berpikir kalau nanti ke depan kebijakannya dia sudah ke kendaraan listrik dan lain sebagainya, sebenarnya uji emisi itu cuma kayak batu loncatan aja. Ketika mereka udah bergeser ke depan untuk kendaraan listrik, ngapain lagi kita harus ada uji emisi? Udah nggak bakal ada emisinya, kita apa yang kita uji gitu kan? Ya apa yang dicoba juga nggak ada colokannya gitu, Pak Alfred, ya kan? Seperti itu. Artinya kita pembatasan tadi ganjil untuk roda 2 tetap menjadi pertimbangan. Maksudnya kita paham bahwa ada, cuma itulah maksudnya ketika ini akan kita terapkan, kita harus perhatikan juga ini kebijakan ini terhadap masyarakat seperti apa gitu. Itu saya kira yang menjadi pertimbangan teman-teman di sub untuk menerapkan. Dari Dinas Perhubungan ada yang mau disampaikan? Satu dinas lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya hanya menambahkan tadi dari Biro Perekonomian dan dari Pak Agung juga sudah secara gamblang menjelaskan terkait dengan program-program yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka untuk mengurangi pencemaran kualitas udara di DKI Jakarta. Saya hanya ingin menambahkan mengenai yang rencana IRP. Bapak Ibu, memang IRP memang sudah lama kami akan berlakukan, tapi sampai sekarang belum ada implementasinya karena kami sedang menyusun DED kembali dari beberapa pihak dan beberapa masukan. Kami masih menunggu. Untuk DED kami akan lakukan di tahun 2020 dan rencananya tahun 2021 Pak Gubernur sudah menginstruksikan kepada kami harus dapat dilaksanakan di kuartal keempat. Jadi IRP akan kami laksanakan, akan kami operasionalkan di kuartal keempat tahun 2021. Untuk yang ganjil genap ini, sebagaimana dengan arahan dari Pak Gubernur bahwa kami sudah melakukan uji publik, kemudian evaluasi sebelumnya, kemudian uji publik, dan minggu ini kami akan matangkan untuk pergubnya sebelum akan dilaksanakan pada tanggal 9 September minggu depan. Dan rencananya memang kebijakan ganjil genap ini hanya sebagai kebijakan sementara sebelum menunggu kebijakan IRP itu akan dilaksanakan. Kemudian untuk mengenai tarif parkir memang kami sedang melakukan evaluasi dan revisi Pak untuk tarif parkir. Jadi dalam kami punya penerapan tarif parkir diatur melalui 2 peraturan, Pergub nomor 31 tentang tarif parkir, denda pelanggaran transaksi dan biaya penderekan pemindahan kendaraan bermotor yang mengatur tarif parkir pada lokasi parkir on street maupun parkir off street. Kemudian kita juga punya Pergub nomor 120 tahun 2012 tentang biaya parkir pada penyelenggaraan parkir fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan. Jadi kami sedang melakukan evaluasi, kemudian kami akan revisi 2 pergub tersebut yang merupakan tindak lanjut dari Pergub 66 tahun 2019 yang Pak Gubernur telah berlakukan, bahwa rencananya tahun 2020 tarif parkir akan naik, betul sekali, dan tahun 2019 ini target kami Pergub tersebut sudah direvisi Pak. Kemudian untuk angkutan barang betul informasinya bahwa kami juga sedang melakukan revisi untuk kami punya SK Pak, SK Gubernur nomor 5148 tahun 99 tentang penetapan waktu larangan bagi mobil barang menjadi pergub. Nanti jadi SK Gubernur tersebut akan kami revisi untuk penyusunan pergub uji emisi untuk angkutan barang yang masuk ke Kota Jakarta. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa angkutan barang ini juga menjadi salah satu yang tidak dikecualikan untuk ganjil genap. Oleh karena itu kami harus berbenah diri untuk melakukan percepatan untuk evaluasi pergub untuk angkutan barang tersebut, untuk larangan mobil barang. Jadi kami akan terus melakukan perbaikan serta melakukan inovasi-inovasi
untuk menunjang serta memperbaiki kualitas dari pencemaran udara yang ada di DKI Jakarta. Demikian Bapak, ada satu yang saya mau tanyakan, ini untuk saya juga ini kemarin yang tindak lanjut dari kendaraan listrik Bapak Ibu, bahwa memang di DKI Jakarta sedang kami galakan untuk kendaraan listrik, termasuk Transjakarta juga. Transjakarta kami sudah punya 3 bis listrik dari MAB dan dari BYD. Kalau dari MAB kami sudah punya sudah keluar untuk uji serutnya dan uji SUT-nya dari Kementerian Perhubungan. Dari BYD yang kami belum keluar, tapi kemarin hari Sabtu waktu acara pameran di Monas itu juga kami sudah menanyakan juga ke Direktur Sarana dari Kementerian Perhubungan bahwa sebenarnya mereka tidak ada masalah dengan mobil BYD tersebut, dan rencananya serut dan SUT akan dilaksanakan dan akan bisa cepat keluar agar kami bisa uji coba untuk berjalan di DKI Jakarta untuk bis-bis listrik tersebut tanpa penumpang karena masih uji coba. Yang kami pertanyakan adalah mengenai insentif Pak, insentif untuk kendaraan listrik dari Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak itu kami kan nanti akan mengadakan kendaraan listrik lebih banyak lagi untuk bis listrik. Kalau dari PLN kemarin sudah berkomitmen akan memberikan diskon sebesar 30% pada jam 22 sampai jam 4 pagi. Kemudian juga akan memberikan insentif dari Kementerian Perhubungan itu nanti bebas biaya serut dan SUT untuk semua kendaraan listrik. Nah, bagaimana dengan BBM dan bea cukainya Pak? Untuk kendaraan listrik, apakah ada insentif-insentif tersendiri untuk bis-bis listrik maupun kendaraan listrik yang akan masuk di Indonesia? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita dari Dinas Perhubungan. Ada yang Pak Joko tahu? Bu, mau silakan Pak. Baik. Nanti mungkin kalau insentif yang listrik, karena itu sudah masuk juga di dalam materi revisi PPNBM kita ya Bu ya, itu nanti kita bisa cuman kalau untuk yang bea cukai kan pasti nanti terkait dengan bea masuknya ya, pengadaan bea masuk, tapi saya pikir pasti akan senada karena kalau pajak kan dia karena materi tarif yang dinolkan itu sudah ada untuk yang kendaraan listrik itu sudah. Ya. Kalau bis listrik itu yang kami masukkan dari Transjakarta itu kan kita beli itu harganya 5 miliar Pak untuk satu bis listrik. Tetapi kalau